Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat pembelajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kita untuk berkarya dan belajar. Saya Wainoful dari SMP Negeri 5 Banguntapan. Kali ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kitab suci Al-Quran. Kenapa sih kita perlu belajar Al-Quran? Ya, karena Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Pedoman itu bagi kita semuanya. Apa sih itu Al-Quran? Al-Quran adalah secara bahasa berarti bacaan yang sempurna. Berisi 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Kitab suci Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman sampai hari akhir nanti. Ayat yang pertama kali turun yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Ya, anak-anak semuanya sudah tahu di dalamnya terdapat perintah Iqra. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa sih yang ada di dalam Al-Qur'an? Secara garis besar ada 3. Yang pertama, akidah atau kepercayaan. Al-Qur'an mengajarkan manusia untuk mempercayai Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi dan rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Isi Al-Quran yang kedua yaitu tentang syariat, yaitu pengamalan tuntunan agama seperti tuntunan sholat, zakat, puasa, haji, pernikahan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, isi Al-Quran yaitu tentang akhlak. Al-Quran mengajarkan agar manusia menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Al-Quran merupakan suatu yang sangat luar biasa dan istimewa. Apa saja sih keistimewaannya? Yang pertama, dari segi bahasa dan susunan kalimat yang sangat indah. Yang kedua, membacanya adalah ibadah. Ketika anak-anak membaca satu huruf Al-Quran, maka akan mendapatkan 10 pahala kebaikan. Yang ketiga, siapapun yang mendengarkan lantunan ayat Al-Quran akan merasa tentram hatinya. Selanjutnya, Al-Quran merupakan obat penyembuh ataupun asyifa. Dan juga Al-Quran berisi ilmu pengetahuan yang dibuktikan secara ilmiah. Kemudian Al-Quran sangat mudah dihafal. Banyak sekali anak kecil sudah hafal Al-Quran. Dan yang terakhir, Al-Quran berisi informasi kejadian masa lampau seperti cerita para nabi dan juga informasi kejadian yang akan datang seperti hari kiamat. Mari kita berusaha menjadi hamba Allah yang mencintai Al-Quran dan menjadikannya pedoman dalam hidup. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, membacanya. Yang kedua, memahami maknanya. Yang ketiga, mentadaburi atau merenungkannya. Yang keempat, menghafalnya. Dan yang kelima, mengamalkannya. Dalam sehari berapa kali anak-anak membaca Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.